Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1186. Keadaan di kebun binatang sangat ramai, jadi mudah bagi mereka untuk menimbulkan keributan dan mengambil kesempatan untuk menculik anak-anak, sedangkan di tengah kota kemungkinan besar mereka sulit untuk menculik anak-anak. Karena di tengah kota ada banyak kamera pengawas yang mengawasi gerak-gerik semua penduduk kota. Stefan menebak kemungkinan besar beberapa bulan lagi barulah orang-orang itu akan melancarkan serangan berikutnya. Apa yang kamu bilang cukup masuk akal, sih. Kalau begitu, aku akan menganggap kejadian di kebun binatang sebagai sebuah kecelakaan. Aku akan melakukan aktivitasku seperti biasa. Dengan begitu, mungkin mereka akan terpancing keluar, ujar Olivia setelah sempat terdiam sejenak. Stefan langsung mencium kening istrinya seraya berkata, istriku ini semakin pintar saja. Memang sebelumnya aku bodoh, tanya Olivia sambil mengerutkan keningnya. Enggak, kok, kamu kan selalu pintar. Aku sayang banget sama istriku yang pintar ini, jawab Stefan dengan mode bertahan hidup. Aku sih ngerasa bodoh, iya. Soalnya aku bisa dibodohi sama kamu seumur hidupku, ujar Olivia. Stefan langsung menutup mulutnya setelah mendengar perkataan Olivia. Aktivitasku seperti biasa. Dengan begitu, mungkin mereka akan terpancing keluar, ujar Olivia setelah sempat terdiam sejenak. Stefan langsung mencium kening istrinya seraya berkata, istriku ini semakin pintar saja. Memang sebelumnya aku bodoh, tanya Olivia sambil mengerutkan keningnya. Enggak, kok, kamu kan selalu pintar. Aku sayang banget sama istriku yang pintar ini, jawab Stefan dengan mode bertahan hidup. Aku sih ngerasa bodoh, iya. Soalnya aku bisa dibodohi sama kamu seumur hidupku, ujar Olivia. Stefan langsung menutup mulutnya setelah mendengar perkataan Olivia. Setelah mereka berciuman, Stefan berkata, sayang, kamu tidur, ya. Sudah malam. Selamat tidur. Ciuman itu membuat Olivia tenang dan hangat. Dia tidak lagi merasa kesal dengan Stefan dan langsung kembali tidur setelah sebelumnya mengucapkan selamat tidur kepada Stefan. Stefan kembali mencium Olivia sambil meletakkan tangannya di pinggang istri yang dicintainya itu. Mereka pun akhirnya tertidur dengan lelap. Di sisi lain, Yenny tidak bisa tidur nyenyak. Dia terus bergerak bolak-balik di atas kasurnya dengan gelisah. Dia bergerak dengan perlahan setiap kali dia membalikkan tubuhnya. Dia takut mengganggu Roni yang sedang tidur di sisinya. Dia sering sekali memeriksa ponselnya. Namun, dia sama sekali tidak menerima telepon ataupun pesan singkat dari orang asing itu. Apa mungkin perempuan yang dia tidak kenal itu akan kembali menyerang? Apa mungkin orang itu akan menyalahkan dirinya karena kegagalan rencana mereka tadi siang? Tapi semua itu bukan salah Yenny. Dia sudah melakukan semuanya sesuai petunjuk yang mereka berikan. Kegagalan ini terjadi karena Olivia yang terus membawa pengawal bersamanya. Bahkan para pengawal itu juga melindungi Olivia dan keluarganya sampai mereka berhasil keluar dari akuarium. Orang-orang itu sudah menculik Aiden, menjauhkan para pengawal dari Russell dan sudah membuat keributan, tapi Russell tetap baik-baik saja. Yenny merasa lega sekaligus takut ketika mengetahui Russell yang baik-baik saja, meskipun dia sempat hampir diculik. Walaupun Yenny adalah orang ketiga dalam pernikahan orang tua Russell, dia juga tidak ingin hal buruk terjadi pada Russell. Dia pastinya tidak akan bersedia membantu orang-orang itu kalau saja mereka tidak mengancam Yenny dengan menggunakan nyawa keluarganya. Sebenarnya Yenny sangat bersyukur dengan selamatnya Russell dari tangan orang-orang jahat itu. Namun, dia juga takut dengan nasib keluarganya di desa kalau sampai orang-orang itu tidak berhasil menculik Russell dan membawa Olivia untuk bertemu perempuan yang tidak diketahui namanya itu. Russell memiliki banyak pelindung, sedangkan Yenny dan keluarganya tidak ada yang melindungi sama sekali. Gerakan Yenny kali ini cukup mengganggu Roni dan membuatnya terbangun. Akhirnya dia pun berkata kepada Yenny tanpa membuka matanya, sayang, kenapa sih kamu dari tadi bergerak terus? Kamu kayak ikan yang lagi digoreng saja. Aku nggak bisa tidur. Memangnya kenapa? Roni pun membuka matanya lalu bertanya lagi, ada yang mengganjal di hatimu? Aku takut, jawab Yenny sambil membalikkan badannya ke arah Roni. Kemudian Yenny kembali berkata, aku heran, deh. Kamu kan ayahnya Russell, tapi kamu masih bisa tidur kayak babi gini. Padahal anakmu hampir saja diculik orang. Bab 1187. Selain itu, kamu juga lihat kan kalau Aiden sempat diculik orang-orang itu.
Entah apa yang akan terjadi sama kakakmu kalau sampai nggak ada Olivia yang membantu, lanjut Yenny. Yenny sangat terkejut ketika melihat Sheila berlutut di hadapan Olivia ketika Olivia berhasil menemukan putranya yang sempat diculik. Seorang ibu memang bisa melakukan apapun demi anaknya. Kemudian Roni berkata, memangnya kamu nggak lihat berapa banyak pengawal yang dibawa sama Stefan? Selain itu, Pak Aksa juga membawa para pengawalnya untuk melindungi Russell. Dengan begitu, aku sebagai ayahnya nggak memiliki kesempatan sama sekali untuk merasa khawatir dengan keadaan putraku. Yenny hanya bisa terdiam. Aiden ketakutan, begitu juga kakakku. Semua orang yang menghadapi peristiwa itu pastinya ketakutan. Hubungan Roni dan saudara perempuannya kurang baik akhir-akhir ini. Roni pastinya tidak akan mengajak Sheila dan keluarganya untuk pergi ke kebun binatang kalau bukan karena ibu mereka yang mengajak Sheila. Peristiwa menakutkan ini pastinya juga tidak akan terjadi kalau saja Sheila dan keluarganya tidak ikut dengan mereka ke kebun binatang. Untung saja Aiden berhasil selamat. Jika tidak, Roni pasti tidak akan pernah merasa tenang. Sebuah keluarga pastinya akan hancur berantakan kalau sampai mereka kehilangan anaknya. Nanti nggak usah lagi mengajak anak-anak bermain di tempat yang seramai itu. Kalau memang tetap mau mengajaknya, maka kita harus benar-benar menjaganya. Terlebih lagi, kalau membawa anak-anak seusia. Russell dan Aiden, mereka banyak sekali bergerak dan belum mengerti bahaya sama sekali, ujar Roni yang cukup ketakutan ketika teringat akan peristiwa di kebun binatang. Dia bukannya tidak peduli dengan Russell, tapi dia dipaksa terdorong keluar karena sudah terlalu banyak orang yang peduli terhadap Russell. Roni sebenarnya merasa marah di dalam hatinya. Karena sebagai seorang ayah, dia tidak bisa berbuat apapun untuk melindungi Russell. Saat itu, dia hanya berpikir untuk mengejar penculik yang telah menculik Aiden. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau ternyata Russell juga sedang berada dalam masalah. Untung saja ada Olivia, jika tidak, Roni terus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berguna sebagai seorang ayah. Kebun binatang terlalu besar, lebih baik mengajak anak-anak bermain di taman saja, ujar Roni lagi. Kejadian tadi siang kan cuma kecelakaan. Kita juga nggak bisa mencegah anak-anak bermain di luar hanya karena kecelakaan ini. Intinya, kita harus menjaga anak-anak dengan baik dimanapun kita berada, balas Yenny. Sekarang semakin sulit bagi mereka untuk bisa menculik Russell karena kegagalan ini. Bahkan keluarga Pamungkas saja sudah tidak mau lagi mengajak anaknya main di tempat ramai. Kemungkinan besar tidak akan ada lagi keributan di sekitar mereka. Yenny merasa sangat cemas di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya sama sekali di depan Roni. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Sekarang kamu tidur saja. Mama kan bilang kalau besok kita harus membeli sesuatu dan pergi ke SMP Mambera untuk memberikan hadiah terima kasih kepada Olivia. Bagaimanapun juga dia adalah orang baik yang sudah menyelamatkan Aiden, jadi kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita padanya, ujar Roni. Roni dulu sering kali mengatakan hal-hal buruk tentang Olivia. Namun, sekarang dia menyebut Olivia orang baik dan penyelamat bagi keluarganya. Sepertinya mereka semua sekarang menganggap Olivia sebagai dewa yang berhati suci. Apa kita yang harus berbelanja? Tanya Yenny. Tenang saja, kakakku kok yang akan bayar. Kita cuma nemenin mereka dan nggak perlu bayar apapun, ujar Roni. Kemudian Roni menguap dan berkata, sayang, sulit bagiku untuk berada di antara kamu dan kakakku yang selalu saja berselisih. Sheila adalah kakakku. Kami nggak punya saudara lagi, hanya kami berdua. Selamanya dia akan menjadi kakakku. Lalu kamu juga istriku dan aku akan menghabiskan sisa usiaku denganmu. Aku merasa sangat terganggu kalau kalian terus-menerus bertengkar. Itu semua terjadi karena kakak dan ibumu bersekongkol untuk terus mengganggu hidup lo. Mereka duluan yang terus saja memarahi dan memakiku, makanya aku berani melawan mereka, jawab Yenny kesal. Bagaimanapun juga mereka berdua adalah ibu dan kakakku. Apa kamu nggak bisa menahan diri untukku? Orang tuaku juga nggak mudah membesarkanku sampai bisa seperti ini. Kamu coba dong berusaha memaklumi ibuku kalau kamu memang mencintaiku. Lalu mengenai kakakku, aku akan langsung mengantarnya pulang ke rumah suaminya kalau memang dia sudah keterlaluan sama kamu, ujar Roni. Wajah Yenny langsung tampak sangat kesal. Bab 1188. Orang tuamu besarin kamu nggak gampang, terus orang tuaku besarin aku gampang gitu. Desahnya dengan kesal. Kamu maksa aku untuk nerima mereka, tapi apa dasarnya? Mama kamu, kan nggak pernah membesarkan aku, malah selalu nyeleneh sama aku. Dia suka ngebandingin aku sama Odelina,
terus ngomong kalau aku kalah dari Odelina. Terus dia nggak bolehin aku kesel gitu. Waktu pertama kali aku datang ke rumahmu, ibumu itu baik banget sama aku, kakakmu juga ramah. Aku pikir, mungkin masalahnya ada di Odelina yang nggak bisa baik-baik sama mertua, jadi dia sering dikomplain sama kakak dan ibumu. Tapi sekarang aku sadar. Ternyata mereka cuma pintar pura-pura saja. Aku ketipu. Malah Yenilah yang datang dengan inisiatif sendiri. Tadinya aku pikir aku beda dari yang lain, ternyata. Perlakuan sebagai istri dan sebagai kekasih, benar-benar beda. Terus, kamu dulu perhatian banget sama aku, sekarang gimana? Roni mencoba meredam emosi Yeni, sekarang aku tetap perhatian banget sama kamu, kok. Dulu, waktu sama Odelina, kami split bill terus. Misalnya nih, waktu Russell butuh susu formula yang harganya 4,8 juta, aku cuma kasih Odelina 2,4 juta buat beliin susu, setengah dari total. Harganya, aku sama dia selalu. Perhitungan. Tapi, begitu kamu nikah sama aku langsung serahkan kendali keuangan sama kamu. Begitu masih nggak cukup, nama kamu juga sudah aku masukin ke sertifikat rumah, aku serius banget sama kamu. Sekarang Roni bingung. Roni dan Yeni baru saja menikah. Pesta pernikahannya saja belum dirayakan. Tidak mungkin bercerai begitu saja, kan? Apalagi Roni sangat menyayangi Yeni. Yeni lebih muda daripada Roni. Perasaan sayangnya masih sangat kental. Apakah Roni pernah menyesal? Pasti pernah. Akan tetapi hal itu tidak mungkin dia ungkapkan ke Yeni. Roni merasa konsekuensi yang dia harus bayar untuk cerai sama Odelina terlalu besar. Kalau saja Roni tahu akhirnya akan begini, dia pasti tidak akan bercerai. Sayangnya Odelina tahu dia selingkuh dan tidak mau memberinya kesempatan kedua untuk berubah. Sekarang, hidupnya berantakan. Sementara Odelina, setelah bercerai, malah semakin sukses. Odelina tidak hanya punya restoran sarapan, dia juga berhasil kurus. Sekarang ada pria kaya bernama Daniel, yang mengejar Odelina. Hidup mereka berdua berkebalikan 180 derajat. Tapi sayangnya, hidup Odelina sekarang tak ada hubungannya dengan Roni. Hati Roni pasti akan hancur jika ternyata Odelina nanti menjadi menantu keempat keluarga Lumanto. Namun, sepertinya itu mustahil. Keluarga Lumanto adalah keluarga bangsawan terkenal. Walaupun umur Daniel sudah kepala 4, tetapi dia belum menikah. Orang tua Daniel pasti tidak akan setuju jika anaknya menikah dengan seorang janda seperti Odelina. Odelina juga tidak punya perasaan khusus pada Daniel. Roni tahu betul watak Odelina. Bagaimanapun juga, mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Roni tahu Odelina tidak punya perasaan kepada Daniel. Mama suka ngebandingin kamu sama Odelina, itu cuma caranya buat bikin kamu kesal. Cuekin aja, aku sudah ngomong sama Mama. Mama nggak bakal ngomongin Odelina lagi di depan kamu. Kenyataannya, perceraian Roni dengan Odelina selain karena alasan Roni, juga karena ada campur tangan ibu dan kakaknya. Kita kehilangan kerjaan gara-gara Stefan. Kalau nggak kehilangan kerjaan, Mama pasti bakal pamerin ke Odelina. Tenang saja, beberapa hari lagi, aku bakal jadi sopir taksi online cari uang. Percayalah, setelah nikah sama aku bakal ngebuat kamu bahagia dan aku bakal selalu sayang sama kamu. Berkat rayuan Roni, perasaan kesal Yeni mulai reda. Bab 1189. Yeni sudah berusaha sangat keras untuk merebut Roni dari Odelina. Dia akan terus melanjutkan perjalanannya dengan Roni meskipun jalannya terasa sulit. Jika tidak, dia akan jadi bahan tertawaani Odelina. Odelina pasti akan berkata bahwa itu semua karma. Yuk, tidur saja. Jangan terus berguling-guling seperti ini. Aiden bukan anakmu, kok. Kakakku saja belum tentu nggak bisa tidur kayak kamu. Kamu yang malah susah tidur. Padahal cuma tantenya, canda Roni sambil memeluk Yeni, lalu menguap lagi. Aku beneran ngantuk banget. Tapi dalam hati, Yeni menggerutu. Dia tidak bisa tidur bukan karena Aiden. Aiden hanya seorang bocah nakal yang suka merusak skincare dan kosmetiknya. Yeni sangat membenci anak itu. Ketika Aiden dibawa pergi, Yeni hanya terkejut. Dia sama sekali tidak khawatir. Yeni bahkan merasa lega. Menurut Yeni, Olivia dan kakaknya lah yang terlalu baik hati dengan rela mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan Aiden. Yeni berpikir, jika saja dia yang berada dalam situasi serupa, dia tidak akan menyelamatkan Aiden. Lebih baik dia diculik. Itu akan membuat Sela jera di kemudian hari. Roni dengan cepat kembali tertidur. Yeni tidak bisa mengungkapkan kebenarannya,
dia hanya bisa menyimpan semuanya sendiri. Meskipun akhirnya tertidur, Yenny terus-menerus bermimpi buruk. Kadang dia bermimpi Russell diculik, mengalami kecelakaan serius. Kakinya patah kemudian ditinggalkan di jalanan untuk mengemis. Lalu, di mimpi lainnya, semua anggota keluarganya meninggal, dan mayat mereka tersusun rapi dalam barisan. Suara petir menggelegar disertai dengan hujan deras menyapa bumi. Olivia terbangun oleh suara petir. Dia membuka mata dan melihat bahwa hari sudah terang. Olivia langsung bangun dari tempat tidur. Setelah dia bangun, Stefan juga bangun. Kamu tidur dulu saja, sayang. Kamu pulang larut semalam, aku masak sarapan dulu, setelah sarapan baru aku bangunin kamu, ucap Olivia. Olivia berjalan ke jendela, membuka tirai, lalu melihat keluar sejenak. Hujan masih turun dengan deras. Olivia menutup kembali tirai, dan berkata kepada Stefan, hujan belum berhenti, kamu nggak bisa jogging pagi ini. Lanjut tidur saja. Pulang malam, bangun pagi, pasti terasa lelah. Stefan kembali berbaring dan menutupi dirinya dengan selimut. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat sejenak. Saat melihat Stefan kembali tidur, Olivia pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Nenek juga sudah bangun. Dia masih asyik berlatih tai chi di balkon. Pagi, Nek, sapa Olivia. Selamat pagi, jawab nenek. Nenek, hujan. Airnya masuk ke dalam, enggak? Tanya Olivia, sambil keluar melihat kondisi di luar. Hujan sudah turun sejak tengah malam, tapi intensitasnya tidak terlalu besar. Balkon hanya basah sedikit, tidak akan mengganggu nenek yang berlatih tai chi di sana. Enggak ganggu nenek, kok, kata nenek sambil terus melanjutkan gerakan tai chi-nya. Olivia tersenyum, nenek terusin saja latihannya. Aku mau bikin sarapan dulu, mau makan apa pagi ini, Nek? Apapun yang kamu masak, nenek pasti makan. Tapi, jangan terlalu keras. Iya, nenek sudah tua, gigi nenek sudah nggak bagus, pesan nenek. Olivia mengangguk, kemudian masuk ke dapur. Sekitar 1 jam kemudian, 3 orang duduk di meja makan menikmati sarapan. Nenek berkata kepada Stefan, Stefan, nenek selalu ngerasa rumahmu sama Olivia ini sepi, deh. Nanti nenek minta Bilesti bawa anjing-anjingmu itu ke sini saja. Rumahmu akan jadi lebih ramai, jawab Stefan. 3 hewan peliharaan yang diberikan Stefan kepada Olivia masih dipelihara di villa. Biasanya dirawat Bilesti. Olivia tersenyum, aku hampir lupa ada ketiga hewan kecil itu. Nenek mengeluh, nenek sih penginnya pelihara bayi saja. Pasangan muda itu pura-pura. Bab 1190. Nenek menggerutu sebentar, tidak melanjutkan topik itu lebih jauh. Sayang, mobil yang kamu kasih buat aku pas hari Valentine, suruh Bilesti bawa kemari juga saja. Nggak ada mobil aku repot kemana-mananya, kata Olivia. Oke, Stefan dengan senang hati menyetujuinya. Setidaknya, hadiah untuk sang istri dalam rangka hari Valentine akhirnya berhasil diserahkan. Nenek berkata kepada Olivia, Olive, begitulah memang harusnya. Suamimu bekerja keras untuk kamu, jadi manfaatkan uangnya dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak uang yang kamu habiskan, dia akan semakin bahagia dan termotivasi untuk bekerja lebih keras. Kalau kamu nggak belanjain, uang yang dia hasilkan ya cuma jadi angka-angka belaka. Nggak ada artinya buat dia, kan? Olivia tersenyum, nenek, aku nggak kurang uang, kok. Toh, Stefan juga sering mengirim uang ke rekening keluarga. Simpanan pribadinya sudah banyak. Olivia tidak tahu bagaimana lagi dia harus menghabiskan uang yang diberikan Stefan. Olivia bukan tipe orang yang boros. Apapun yang dia kenakan, semuanya ditanggung oleh Stefan. Sekarang, bahkan perawatan kulit dan kosmetiknya juga ditanggung Stefan. Ketika berbelanja bulanan, Olivia bahkan tidak tahu harus membeli. Apalagi, karena dia sudah memiliki segalanya. Nenek, seluruh hartaku sudah kuserahkan sama Olive, tapi dia nggak mau terima, tuh. Gimana, dong, kata Stefan. Nenek mengatai Olivia bodoh. Katanya Olivia harus menghabiskan seluruh harta milik Stefan, lalu santai-santai menjadi wanita terkaya di kota Mambera. Olivia tidak perlu lagi membuka toko buku atau berinvestasi dalam proyek apapun. Yang perlu Olivia lakukan hanya memeras Stefan. Stefan berkata, sip, nenek kesayangan. Setelah sarapan, Stefan dan Olivia pergi ke makan sepuasnya untuk menjemput Russell, lalu Stefan mengantarkan Olivia ke tokonya sebelum dirinya sendiri pergi bekerja. Sementara itu, di villa keluarga Siahaan,
Sinta sedang marah besar. Dia marah-marah kepada Rosalina. Rosalina tidak peduli dengan omelan ibunya. Dia tetap menghabiskan bubur dan roti yang ada di piringnya dengan santai. Setelah itu, dia membersihkan piring dan alat makannya di dapur. Sarapan paginya sangat sederhana. Setiap hari, dia hanya makan bubur tawar dengan sepotong roti. Meskipun keluarga Siahaan memiliki koki, tapi makanan bergizi yang disiapkan koki seakan tidak pernah ada hubungannya dengan Rosalina. Bagi Rosalina, mendapat bubur dan roti saja sudah cukup bagus. Rosalina memiliki masalah dengan penglihatan, jadi dia tidak bisa memilih sendiri makanannya. Apapun yang diberikan kepadanya, Rosalina akan makan tanpa memilih dan membandingkan. Anak tidak berguna, kamu hanya tahu makan saja. Padahal adikmu menderita di sana, kamu malah nggak peduli dan nggak merasa khawatir sama sekali. Harusnya aku membunuhmu sejak lahir, hardik Sinta. Sinta merasa sedih karena anak kesayangannya ditahan. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Maka, dia menyalurkan kemarahannya pada Rosalina. Sayang, Johan menaruh garpu dan pisau, dan dengan susah payah berkata kepada istrinya, kamu sudah ngomel sejak pagi. Loh, aku saja capek dengarnya. Nggak ada hubungannya sama Rosalina. Ngapain ngomel sama dia? Nggak ada hubungannya gimana, kalau nggak karena dia, mana mungkin Giselle bakal punya masalah sama orang itu. Mana mungkin Giselle melakukan hal semacam itu. Semua ini gara-gara dia. Rosalina keluar dari dapur setelah mencuci piringnya. Dia menghadap ke arah Johan dan berkata dengan tenang, Om, aku ke toko sekarang, ya. Johan menjawab singkat, ya sudah. Minta sopir antar saja, di luar hujan. Siapa yang perlu diantar sopir? Dia pergi ke toko setiap hari sendiri, kok. Nggak usah diantar. Sinta tidak memperbolehkan Rosalina menggunakan sopir keluarga. Rosalina tidak berkata apa-apa. Dia mengambil tongkatnya kemudian mengambil sebuah payung dan berjalan keluar tanpa bersuara. Rosalina sudah hidup di villa itu selama 20-an tahun. Meski dia tak bisa melihat, tapi Rosalina bisa beraktivitas dengan sangat lancar di sana. Dasar buta, kenapa nggak dia saja yang kenapa-kenapa, sih? Kutuk Sinta saat Rosalina keluar rumah. Bab 1191. Sayang, kamu cari caralah selamatin Giselle. Dia nggak pernah mengalami hal kayak gini sebelumnya, kata Sinta, yang lebih khawatir tentang putri kecilnya. Sinta malah tidak terlalu khawatir kepada putranya yang masih duduk di bangku SMA. Putranya tinggal di asrama karena hendak menghadapi ujian tingkat akhir. Biasanya dia hanya bisa pulang sekali sebulan. Yang perlu Sinta lakukan hanya mengisi uang ke kartu makan putranya. Sang putra jauh lebih mandiri daripada Giselle. Satu-satunya hal yang membuat Sinta tidak senang adalah putranya itu sangat melindungi Rosalina, kakak perempuannya. Setiap kali putranya berada di rumah, Sinta harus bersikap lebih lembut pada Rosalina. Jika tidak, dia akan bertengkar dengan sang putra. Giselle, kan cuma ditahan 15 hari, setelah itu dia akan dibebaskan. Yang harus kita khawatirkan adalah bagaimana jika Olivia menggugatnya, desah Johan. Kita bukannya nggak pernah minta maaf. Aku bahkan sudah nyuruh Rosa ke toko Odelina buat mohon ampun, tapi dia nggak dihiraukan. Si Odelina itu memang maunya masukin Giselle ke penjara. Cuma ditahan 15 hari saja hatiku sakit, kalau sampai si Odelina itu menuntut terus Giselle dijatuhi hukuman yang lebih berat, gimana? Ucap Sinta, matanya merah karena menahan air mata. Johan menghela napas panjang, kemudian berkata, ya, kalau itu sampai terjadi, yang bisa kita lakuin cuma sewa pengacara saja. Kita berusaha minta hukuman yang lebih ringan. Apa yang dilakukan Giselle kali ini itu bisa dikategorikan sebagai tindakan kejahatan mafia, loh. Sekarang ini, sebaiknya kamu nggak melakukan apa-apa dulu. Kejadian kemarin di Taman Satwa Mambera, yang hampir terjadi penculikan anak kecil keponakan Olivia, bukan ulah kamu, kan? Johan mengingatkan sang istri. Dia paham betul bahwa Sinta impulsif. Jangan bertindak sembarangan, loh. Kamu harus ingat apa yang terjadi sama putri kita. Mambera itu wilayah kekuasaannya keluarga Aditama, keluarga Sanjaya, sama keluarga Ardaba. Juga keluarga Lumanto. Jika keempat keluarga besar itu bersatu, kita bukan siapa-siapa. Sinta mengusap air matanya dan berkata, sekarang, aku mana ada tenaga ngelakuin hal lain, sih. Aku cuma pengin nyelamatin putriku. Semoga kamu memang nggak melakukan sesuatu yang nggak di belakangku. Kalau kamu melakukan sesuatu, pastikan kamu beritahu aku, ya.
Biar aku bisa bantu kamu menyelesaikannya. Kamu juga harus berhati-hati kalau keluar rumah. Keluarga Ardaba hebat banget kalau tentang cari informasi. Nggak menutup kemungkinan Stefan sudah nyuruh mereka memata-matai kita. Johan memberitahu Sinta tentang kekuatan keempat keluarga itu. Johan lebih mengerti tentang kekuatan empat keluarga besar itu dibandingkan Sinta. Aku mengerti, jawab Sinta. Rosalina tidak tahu apa yang dibicarakan oleh ayah tiri dan ibunya setelah dia pergi dari rumah. Dia membuka payungnya dan meninggalkan rumah, berjalan perlahan-lahan menuju gerbang villa. Walaupun ada sopir di rumah, tetapi sopir tersebut tidak melayani Rosalina. Dia harus berjalan sendiri keluar, baru kemudian naik bus menuju ke toko bunga. Beruntungnya, dia sering melewati jalan itu setiap hari. Rosalina sangat mengenal rutenya. Kadang-kadang, dia bertemu dengan tetangga sekitar yang kemudian mengantarnya beberapa langkah. Para tetangga tahu tentang situasi Rosalina. Mereka semua merasa kasihan, tetapi tidak bisa membantu. Karena orang yang bersikap buruk pada Rosalina adalah ibu kandungnya sendiri. Pernah ada orang yang mencoba membujuk Sinta, mengingatkannya bahwa sekalipun ada perbedaan perlakuan terhadap anak-anak yang berasal dari dua pernikahannya, dia tidak boleh memperlakukan Rosalina dengan begitu buruk. Karena, bagaimanapun juga, Rosalina adalah satu-satunya anak dari mendiang suaminya. Namun, semua usaha orang-orang untuk membujuk Sinta sia-sia. Dia keras kepala dan tidak mau menghiraukan nasihat siapapun. Sinta sangat membenci Rosalina, bahkan Sinta berharap Rosalina mati. Beep, beep, suara klakson terdengar dari belakangnya. Rosalina tetap tenang melanjutkan langkahnya. Rosalina yakin dirinya sedang berjalan di tepi jalan, tidak sedang menghalangi jalan orang lain. Jika berada di lingkungan yang asing, dia mungkin akan bingung dan tersesat atau bahkan berjalan di jalur yang salah. Namun, Rosalina sudah sangat familiar terhadap jalan yang sudah dilewatinya setiap hari. Rosalina menjulurkan tangan untuk menyentuh taman hijau di sampingnya. Dengan cara ini Rosalina bisa memastikan bahwa dirinya tidak sedang menghalangi jalan orang lain. Sebuah mobil berhenti di sebelah Rosalina. Bab 1192. Wajah Rosalina menghadap ke arah mobil. Dia berusaha keras untuk melihat siapa yang sedang parkir, tetapi sayangnya pandangan matanya gelap. Hanya ada sedikit cahaya yang tidak cukup untuk bisa membuatnya melihat dengan jelas. Rosalina merasa ada cahaya yang berada di depan matanya, tetapi bagaimanapun dia mencoba, Rosalina masih belum bisa meraih cahaya itu. Setiap hari kamu jalan kaki ke toko. Sebuah suara berat terdengar. Rosalina mengenali suaranya. Itu adalah suara Kelvin. Kelvin pernah dikerjai oleh kakak iparnya untuk mengantarkan Rosalina kembali ke toko bunga. Ketika Rosalina berterima kasih dan menanyakan namanya, Kelvin tidak menyembunyikan identitas. Dia dengan jujur mengatakan bahwa dirinya adalah Kelvin, putra kedua keluarga Aditama. Pak Kelvin, Rosalina tahu itu adalah Kelvin. Dia tersenyum lembut. Keluarga Siahaan nggak punya sopir? Tanya Kelvin. Keluarga Siahaan punya sopir? Aku yang nggak punya sopir, jawab Rosalina. Calon istri yang dicarikan nenek untuk Kelvin ini sangat menyedihkan. Dia gadis buta yang ditinggalkan oleh ayahnya dan tidak mendapat kasih sayang dari ibunya. Ayo, naik. Aku antar kamu ke toko, ajak Kelvin. Rosalina berdiri di tempat, dia bertanya pada Kelvin, Pak Kelvin kok ada di sini? Kelvin diam sejenak kemudian menjawab, baru-baru ini aku baru ingat kalau aku punya villa di daerah sini. Jadi aku datang kemari tinggal beberapa hari. Pasti banyak ya villa punya Pak Kelvin, komentar Rosalina. Lokasi villa keluarga Siahaan sangat terkenal di kota Mambera. Banyak orang kaya memiliki villa di sini. Kelvin berkata, ya, cukup banyak. Banyak villa yang aku beli, tapi jarang ditinggali. Kalau ingat, ya aku tempati beberapa hari. Kalau enggak, ya dibiarin saja. Nanti kalau harga properti naik, aku bisa jual. Dapat untung, dan ayo, naik. Hujan sekarang. Bahkan kalau kamu keluar dari kawasan villa, pasti susah cari bus. Ajak Kelvin sambil mengundang Rosalina untuk naik ke mobilnya. Aku juga mau ke toko bunga kamu, mau beli bunga. Rosalina agak ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk naik ke mobil Kelvin. Meskipun Rosalina baru bertemu dengan Kelvin beberapa kali, atau lebih tepatnya, dia belum pernah bertemu dengannya, sehingga dia tidak tahu seperti apa wajahnya. Namun, Rosalina dengar para putra keluarga Aditama tampan. Mungkin Pak Kelvin ini juga tampan. Rosalina meraba-raba dan berjalan menuju mobil Kelvin. Dia menemukan pegangan pintu, membukanya, dan kemudian
Masuk ke dalam mobil. Rosalina meletakkan payung yang sudah dilipat di samping kakinya. Pakai sabuk pengamannya, suara Kelvin terdengar tepat di sebelahnya. Rosalina terdiam, ternyata dia duduk di kursi penumpang depan. Sesaat kemudian, dia berusaha untuk kembali tenang. Rosalina menemukan sabuk pengamannya, meraba-raba, lalu mengikatkannya. Kelvin memperhatikan, tapi tidak membantu. Kelvin kemudian mengendarai mobil, membawa Rosalina meninggalkan area villa menuju ke toko bunga milik Rosalina. Di perjalanan, dia bertanya, "Setiap hari kamu berangkat jam segini?" "Iya, mulai sekarang, tunggu aku di tempat di mana tadi kamu naik mobil, aku antar kamu," kata Kelvin. Rosalina cepat-cepat berkata, "Terima kasih, Pak Kelvin, tapi nggak perlu. Kalau lagi nggak hujan, saya gampang kok dapat bus." Mereka bukan siapa-siapa. Rosalina tidak berani naik mobil Kelvin seenaknya. Cerita bersambung.